Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ketiga. Oke ayo langsung kita gas guys ya. Episode 3 dimulai saat Sung Chun yang kini berubah menjadi Taeyong mencoba melindungi Taeyong yang kini berubah nasib menjadi dirinya. Sung Chun menodongkan senjata milik ayah Janggun yang sudah ia isi amunisi asli agar Janggun tidak melakukan pembulian lagi. Malam itu Sung Chun kemudian menarik pelatuk senapannya. Adegan kemudian beralih saat Sung Chun mengunjungi kantor Ketua Huang alias ayah Taeyong di mana sekarang telah menjadi ayahnya Sung Chun. Selagi menunggu ayahnya yang lagi meeting, Sung Chun membayangkan bisa berada di posisi ayahnya dan menjadi ketua grup dosin. Ia merasa menjadi sosok dari Huang Taeyong benar-benar berkuasa. Namun semua berubah saat Sung Chun melihat map yang berisikan surat wasiat yang telah ditulis oleh Ketua Huang. Ketua tidak akan memberikan sepeser pun warisan kepada putranya sendiri. Pupus sudah harapan Sung Chun menikmati posisi tersebut. Tiba-tiba Ketua Huang datang dan masuk ke dalam ruangannya. Untungnya Sung Chun tidak ketahuan telah membuka wasiat tersebut. Ketua Huang bertanya tumben putranya datang ke kantor. Ternyata Sung Chun ingin memberitahu jika ia baru saja membuat masalah. Masalah yang berkaitan dengan Janggun ini akan ia selesaikan sendiri asalkan ayahnya mempercayainya. Ketua Huang pun mencoba untuk mempercayai putranya. Kemudian Sung Chun bertanya apakah ayahnya menyayanginya. Tentu saja semua orang tua pasti akan menjawab iya, menyayangi putranya. Namun sepertinya tidak menurut apa yang baru saja Sung Chun lihat. Lalu kemudian Sung Chun datang ke rumah sakit tempat Janggun berada. Ternyata Janggun terluka di bagian tangannya. Namun bukan terluka karena tembakan, karena malam tadi Sung Chun hanya menembakkan angin saja dan karena kaget, Janggun sampai terjatuh dan membuat tangannya keseleo. Orang tuanya Janggun kecewa dan tindakan yang dilakukan oleh Sung Chun alias Taeyong ini karena sangat membahayakan. Sung Chun pun balik berkata jika memang membahayakan seharusnya Janggun tidak melakukan hal tersebut kepada Taeyong alias Sung Chun. Karena apa yang Sung Chun lakukan tadi adalah tindakan yang sama yang pernah Janggun lakukan saat Janggun membuli seseorang. Orang tuanya Janggun langsung emosi mendengar ternyata tingkah laku anaknya seperti itu. Saat pulang, Sung Chun tidak lupa mengantarkan Taeyong ke rumah. Saat di rumahnya, ternyata orang tuanya Sung Chun kedatangan preman yang menagih uang sewa rumah. Dari kejauhan, Sung Chun alias Taeyong ini melihat kejadian itu. Kejadian yang memalukan yang mana ayahnya sampai berlutut saat preman itu menyuruh mereka untuk keluar dari rumah tersebut. Sampai-sampai Sung Chun melihat ayahnya mengelap sepatu preman tersebut. Yang mana hal itu membuat Sung Chun malu dan ia tambah yakin menukar orang tua memang pilihan yang bagus. Dan ia tidak menyesalinya. Selama di mobil, alih-alih memikirkan keadaan orang tua aslinya, Sung Chun malah memikirkan cara agar Ketua Huang dapat memberikan warisan kepadanya. Sementara itu, karena mau diusir oleh preman, ibunya Sung Chun mencari rumah sewaan lain dan ia tidak menyangka sewaan rumah di sana ternyata mahal-mahal. Dan ayahnya Sung Chun mencari pekerjaan di mana ada lowongan pekerja lepas untuk membantu konstruksi pembangunan dari grup dosin dan mengusir paksa penghuni tanah tersebut. Ketika malam tiba, ayah Sung Chun tidak sengaja melihat dompet seorang pria terjatuh, di mana di dalam dompet itu ada foto seorang gadis kecil. Ayah Sung Chun lalu menyerahkan kepada pria si pemilik dompet, namun pria itu tidak berkata apa-apa. Ternyata pria itu adalah pria yang diam-diam mengikuti Juhe tempo hari. Menurut pekerja lain, dulu pria itu mempunyai anak perempuan namun telah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu pria itu sering terlibat masalah. Sampailah hari di mana akan diadakannya pesta ulang tahun Sung Chun alias Taeyong. Ternyata tanggal ulang tahun Sung Chun dan Taeyong jatuh di hari yang sama. Sung Chun yang kini menjadi Taeyong sampai tidak menyangka ketika melihat setumpuk hadiah di hadapannya, karena ia tidak pernah mendapatkan hadiah sebanyak itu. Lalu ada Juhe yang sudah berdandan sangat cantik dan berniat pergi ke rumah Sung Chun, dan ia menolak pergi ke rumah Taeyong. Saat ia bingung kemana arah rumahnya Sung Chun, tiba-tiba ibu penjual barang antik menunjukkan jalannya.
Namun sebelum itu ia ingin menitipkan sesuatu kepada Taeyong, di mana ada sebuah surat yang lupa ia berikan kepada Taeyong. Juhe pun merasa bingung melihat ibu-ibu itu mengenali teman-temannya. Sementara itu di rumah orang tuanya Taeyong yang kini menjadi Sungchun, ibunya hanya bisa membuatkan sayur rumput laut dan memberikannya sedikit uang untuk hadiah ulang tahunnya. Namun Taeyong menolak karena ia berpikir dengan memiliki ibu saja sudah ia anggap sebagai hadiah terbesar yang ia miliki. Lalu kemudian Juhe pun sampai ke rumah Taeyong alias Sungchun. Taeyong langsung membawa Juhe masuk ke dalam kamarnya, yang mana membuat kakaknya Taeyong alias Sungchun ini merasa adiknya telah membawa seorang gadis cantik pulang ke rumah mereka. Sementara itu pesta megah diadakan di rumah Sungchun alias Taeyong. Menurutnya meskipun hari ini adalah hari kelahirannya, tapi Sungchun alias Taeyong akan mendedikasikan harinya untuk kedua orang tuanya, di mana Sungchun akan memberikan hadiah kecil untuk ayahnya, di mana dengan menggunakan uang sakunya Sungchun alias Taeyong mengumpulkan saham untuk perusahaan ayahnya Bioteknologi Dosin dan mendapatkan sebanyak 36 saham. Orang-orang pun terkesan kegigihan putra ketua Huang ini. Ketua Huang juga merasa ada perubahan dari anaknya, namun perjalanannya masih panjang untuk bisa menjadi penggantinya. Di rumah Taeyong alias Sungchun, ia menerima hadiah dari Juhe. Taeyong meminta satu hadiah lagi, yaitu membantunya untuk mengerjakan tugas Korea. Juhe merasa bingung, biasanya Sungchun bisa mengerjakan sendiri, namun kenapa sekarang tidak? Dan tiba-tiba ada kecoa yang lewat di kamar Sungchun. Juhe pun ketakutan dan Taeyong pun begitu, hingga mereka berdua terjatuh dan berhadapan satu sama lain sehingga membuat mereka canggung. Kemudian Juhe mendapatkan telepon dari ayahnya yang memaksanya untuk tetap datang ke pesta ulang tahun Sungchun alias Taeyong. Di pesta ulang tahun tersebut, Sungchun alias Taeyong menyapa semua orang yang diundang oleh ayahnya. Ia kadang bingung karena tidak ingat, jadi ia harus melihat catatan kecilnya di ponselnya. Melihat hal tersebut, Yujin merasa sangat aneh, apalagi tidak biasanya Sungchun alias Taeyong mengundang teman-temannya di ulang tahunnya. Sungchun bilang ia mengundang Yujin karena ingin meminta maaf karena pernah menyebutnya Yujin murahan. Yujin adalah gadis yang sangat baik dan cantik. Ia tidak ingin Yujin balas dendam seperti kemarin karena Yujin bukan orang seperti itu. Sementara itu, Taeyong alias Sungchun datang bersama Juhe. Juhe datang ke pesta karena dipaksa ayahnya, namun ia bingung kenapa Taeyong alias Sungchun mengikutinya. Menurut Taeyong, ia punya sesuatu yang harus ia lakukan. Saat itu ibu tiri Taeyong menyuruh Sungchun alias Taeyong menunjukkan aksi bermain pianonya. Sungchun alias Taeyong bingung bagaimana ia bisa melakukannya sampai akhirnya tiba-tiba Taeyong alias Sungchun memainkan piano dengan sangat baik, sama seperti yang dulu Taeyong lakukan. Ibu tirinya sampai bingung mengapa Taeyong alias Sungchun ini melakukan teknik yang mirip dengan putra tirinya. Setelah selesai bermain, Taeyong pun berdiri dan menghampiri Sungchun. Taeyong bilang ini adalah hadiah darinya dan berterima kasih karena dulu Sungchun menolongnya dari gangguan Janggun. Menurut Sungchun, kebiasaan dan bakat mereka tidak bertukar sedikit pun. Lalu kemudian Sungchun alias Taeyong bertemu dengan Juhe yang lalu memberikan titipan surat dari ibu-ibu tua penjual barang antik. Ternyata isi surat tersebut adalah Sungchun alias Taeyong tidak boleh bertemu dengan orang tua masing-masing atau orang tua asli mereka di hari ulang tahunnya, karena hal itu bisa merubah kembali nasib mereka ke keadaan semula. Sungchun kemudian panik dan mencari keberadaan Taeyong di mana. Ia berkeliling sekitar pesta tersebut dan tidak menemukan Taeyong. Taeyong yang sedang berjalan sendiri kemudian bertemu dengan Yujin yang tertarik karena permainan pianonya. Ia mulai mendekati Taeyong alias Sungchun dan kemudian mengajaknya untuk minum kopi bersama. Saat Sungchun menemukan keberadaan Taeyong, tiba-tiba ayahnya juga ada di sana. Dan jika ayahnya jalan terus, maka ia bisa bertemu dengan Taeyong. Jadi kemudian Sungchun lalu memeluk ayahnya dan bilang jika ia belum pernah bersyukur karena terlahir menjadi Huang Taeyong. Sementara itu, Juhe yang sudah berada di rumahnya merasa ada yang aneh dari Taeyong alias Sungchun. Di mana piano yang dimainkannya tadi siang adalah lagu kesukaan Taeyong. Apalagi hari ini ia melihat sikap Taeyong alias Sungchun sangatlah aneh. Kemudian tiba-tiba ayahnya Juhe datang dan menegur putrinya untuk tidak berteman lagi dengan Sungchun, pemuda miskin yang tidak selevel dengan mereka.
Menurut ayahnya Juhe yang memang suka berteman dengan orang miskin, ini tidak pernah jera saat temannya Nara mencuri jam tangannya. Kemudian di rumah Ketua Huang dan istrinya sangat terkejut melihat pesta ulang tahun Taeyong hari ini. Dari permainan piano Taeyong alias Sungchun sampai hadiah Sungchun alias Taeyong untuk ayahnya. Ketua Huang merasa putranya sudah siap untuk memimpin grup Dosin. Istrinya cukup terkejut dan kemudian menelpon seseorang dengan tergesa-gesa, di mana ia menyuruh seseorang ditelepon untuk kembali jika tidak ingin kehilangan segalanya. Saat ini Sungchun sadar jika ia telah kehilangan surat dari ibu-ibu penjual barang antik, di mana Sungchun berpikir aturan apa lagi yang belum ia ketahui dari ibu-ibu tersebut. Esoknya Sungchun mencari keberadaan ibu-ibu penjual dan kebetulan ia bersama dengan Juhe. Sungchun sempat terkejut ketika Juhe bilang ia sudah pergi ke rumah orang tua Sungchun sebelum datang ke pesta ulang tahunnya Taeyong, di mana Sungchun alias Taeyong agak merendahkan rumah bobrok milik Taeyong alias Sungchun. Juhe lalu mengungkapkannya jika ia menyukai Sungchun dan melarang Sungchun alias Taeyong menghina orang yang Juhe sukai di hadapannya. Sementara itu, sekretaris Sungchun alias Taeyong diperintahkan untuk melihat-lihat keadaan rumah orang tuanya Sungchun. Dan di sana ternyata ada keributan yang dibuat oleh preman yang sedang berkelahi dengan kakaknya Sungchun. Sebagai seorang wanita, kakaknya Sungchun mampu memukuli preman-preman tersebut hingga berujung ke kantor polisi. Dan untungnya bisa ditolong oleh sekretarisnya Sungchun meskipun ia juga sempat dipukuli oleh kakaknya Sungchun karena dikira satu geng dengan preman tersebut. Sebagai permintaan maafan, kakaknya Sungchun memberikan kupon gratis di salon potong rambut tempat ia bekerja. Sekretarisnya Sungchun alias Taeyong bingung dengan perubahan tuan mudanya ini. Sekarang ia sering melindungi keluarganya Taeyong alias Sungchun dan menjaga mereka. Apalagi insiden di rumah Janggun saat tuannya memegang senjata, padahal ada kejadian di Amerika yang membuatnya trauma dengan senjata tersebut. Hal ini membuat Sungchun alias Taeyong ingin mencari tahu apa yang telah terjadi waktu Taeyong berada di Amerika. Malam itu, seorang pelayan di rumah membawa vitamin yang harus diminum oleh Sungchun. Dan Sungchun agak curiga dengan vitamin tersebut, yang mana vitamin itu ternyata disiapkan oleh ibu tirinya yang berpura-pura peduli dan memohon kepada pelayan itu untuk terus menjaga anak tirinya karena ia sangat mengkhawatirkannya. Lalu kemudian Sungchun alias Taeyong mendatangi preman-preman yang mengusik rumah kedua orang tua aslinya. Dengan bantuan sekretarisnya, semua preman-preman itu bertekuk lutut. Apalagi Sungchun memberi ancaman kepada preman-preman itu dengan kejahatan yang pernah dilakukan oleh preman tersebut. Preman itu kemudian meminta maaf kepada keluarga Sungchun, bahkan memperbolehkan mereka untuk tinggal selamanya di rumah itu. Sungchun alias Taeyong pun lega karena masalah ini telah selesai. Meskipun di dalam hatinya bertanya-tanya apakah ada harga yang pantas yang harus dibayar ketika seorang anak menjual orang tuanya. Sementara itu ada seorang nenek-nenek tua yang sepertinya dia adalah tunawisma, yang mana ternyata nenek-nenek itu pernah menggunakan sendok emas, namun keadaannya sekarang cukup memprihatinkan. Saat di sekolah, Sungchun alias Taeyong agak cemburu melihat kedekatan Taeyong alias Sungchun dengan Juhe. Apalagi saat ini ia tahu Juhe menyukai Sungchun. Rencananya saat nanti Juhe pulang di Toserba, ia ingin menanyakan alasannya. Namun malam itu ia agak curiga ketika melihat ada seorang bapak-bapak yang mengintai Juhe. Saat Juhe pulang, benar saja bapak-bapak itu mengikutinya bahkan menyerangnya. Ternyata bapak-bapak itu adalah ayahnya Nara, teman Juhe yang sudah tiada. Menurut bapak-bapak itu, kematian putrinya disebabkan oleh Juhe yang padahal adalah sahabat putrinya sendiri. Bapak-bapak itu memaksa Juhe untuk mengirimkan uang yang banyak karena orang tuanya Juhe adalah orang kaya. Untungnya Sungchun alias Taeyong datang tepat waktu dan menolong Juhe. Sungchun kemudian mencengkeram baju bapak-bapak itu sambil bertanya siapa dia. Namun bapak-bapak itu lalu memukul Sungchun hingga terjatuh dan kemudian melarikan diri. Sungchun kemudian melihat keadaan Juhe dan ia khawatir dengan keadaan Juhe yang terluka akibat cekikan dari bapak itu. Ternyata cerita dari Juhe, bapak-bapak itu adalah ayahnya Nara, sahabatnya yang telah lama meninggal. Nara telah mencuri jam tangannya dan akhirnya ketahuan lalu kemudian dikeluarkan dari sekolah. Saat itu sebenarnya Juhe bisa menolong sahabatnya, namun di sisi lain ia juga membenci sahabatnya itu karena telah mencuri jam tangan pemberian dari ibunya.
Dan beberapa saat kemudian terdengar kabar jika Nara meninggal karena penyakit leukemianya. Saat itu Juhe tidak tahu jika sahabatnya punya penyakit. Padahal biasanya ia terlihat sehat-sehat saja. Dari sanalah ayahnya Nara kemudian membenci Juhe dan menuduhnya sebagai pembunuh anaknya. Sungchun alias Taeyong kemudian mengusap kepala Juhe sambil berkata jika itu bukan salahnya Juhe. Juhe merasa sikap Sungchun alias Taeyong ini sangat aneh. Tidak biasanya Sungchun alias Taeyong menghibur orang lain. Sungchun alias Taeyong mengira inilah alasan Juhe menyukai Sungchun, karena Juhe merasa kasihan kepadanya. Namun Juhe membantah ia menyukai Sungchun karena dia adalah Sungchun. Kemudian Sungchun alias Taeyong membuka ikat rambut Juhe dan dengan rambut Juhe ia membantunya dengan menutupi bekas cekikan tersebut agar tidak ketahuan oleh ayahnya Juhe. Hal itu tambah membuat Juhe merasa Sungchun alias Taeyong sangatlah aneh. Malam itu Sungchun kemudian memeriksa ruangan kerja milik Ketua Huang. Dan kemudian Ketua Huang masuk dan sadar jika sepertinya putranya ini memang sadar jika ayahnya telah merubah surat wasiat. Mau tidak mau Sungchun alias Taeyong pun mengiyakan. Dan Sungchun alias Taeyong kemudian meminta ayahnya untuk merevisi wasiat tersebut. Ia berjanji akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ketua Huang bertanya kepada putranya mengapa ia merubah isi wasiat tersebut. Sungchun alias Taeyong langsung menjawab apa karena kejadian sewaktu di Amerika. Karena menurutnya kejadian itu sudah lama berlalu dan ia berbeda dari Taeyong yang dulu. Ketua Huang sedikit terkejut mendengar jawaban dari putranya. Namun ia tidak langsung percaya sampai putranya benar-benar bisa membuktikannya. Ketua Huang sepertinya senang wasiatnya tersebut benar-benar berpengaruh pada perubahan putranya. Saat di sekolah, Sungchun alias Taeyong masuk sekolah seperti biasa. Sampai akhirnya ia mendapatkan pesan dari seorang yang bilang orang tersebut tahu jika Sungchun bukanlah Huang Taeyong. Lalu kemudian ia menemukan surat dari ibu-ibu penjual barang antik di dalam bukunya, yang mana sepertinya ada seseorang yang mengetahui jika Sungchun bukanlah Taeyong. Namun siapakah orang tersebut? Sampai kemudian Taeyong masuk ke dalam kelas sambil memegang ponselnya. Dan apakah Taeyong pelakunya? Alur cerita The Golden Spoon episode ketiga pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya Sungchun benar-benar membenci kehidupannya yang dulu. Jangan lupa untuk saksikan kelanjutan episodenya di channel ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya ya guys.